kabar? Saya harap semua coba lambai-lambaikan tangan dulu. Haleluya, puji Tuhan. Maksudnya masih hidup ya. Masih hidup, puji Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kita masih hidup lagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini masa begitu pantas sekali berlalu. Tidak sadar kita sudah masuk di minggu yang ketiga pada bulan Oktober ini. Kita akan meneruskan sesi tema yang telah diberikan pada bulan Oktober ini tentang penghakiman terakhir untuk minggu yang ketiga. Sebelum kita pergi jauh tentang apa itu penghakiman terakhir, mari kita baca bersama-sama dulu petikan teks ini di Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-46. Panjang ayat ini, tetapi saya percaya ini boleh memberikan kita sedikit gambaran yang jelas tentang apa itu penghakiman terakhir. Kita baca di ayat yang ke-31. Bagus juga kita mengambil peranan untuk membaca ini. Mungkin tidak banyak kali ada masa untuk membaca ini di rumah karena mungkin situasi kesibukan. Tapi bagus juga kalau kita silih berganti. Jadi saya akan baca ayat 31, kemudian jemaat baca 32, dan kita akan silih berganti sampai ayat yang 46. Panjang ini, tetapi kita akan hayati apa sebenarnya maksud tersirat dan yang tersurat di dalam Alkitab petikan Matius 25, 31, 46 ini. Penghakiman terakhir. Ayat yang ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, 1, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bilakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberikan engkau minum? Manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bilakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling intinya ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah di dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus,
Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang bukan sekadar mendengar, tetapi melakukan perintah Tuhan. Saudara, sebagai perkenalan, perikop tentang penghakiman terakhir ini lebih bersifat nubuatan daripada perumpamaan. Yang merupakan perumpamaan hanya pada bahagian-bahagian tertentu tentang seperti domba dan kambing. Perbandingan singkat ini menyatakan tujuan Yesus dalam hal bagaimana dia mengajar doktrin tentang penghakiman terakhir. Secara singkat, Yesus menunjukkan satu adegan penggembalaan sekawan domba yang dimana domba yang bercampur dengan kambing. Dan oleh karena persekitaran ini banyak dipengaruhi di Israel, maka perumpamaan ini diambil banyak kisah-kisah hidup orang-orang, seperti orang panggil Badui, atau orang-orang yang pindah rendah di situ untuk menjaga kambing dan domba. Nah, kambing-kambing bercampur dengan domba selalunya memang satu perkara yang biasa. Pada waktu petang, domba pasti akan mendengar suara gembala. Dan pada waktu malam tiba, domba lebih suka di tempat terbuka, sedangkan kambing tidak. Kambing tidak tahan udara, karena selalunya kalau malam di Israel itu selalunya dingin dan harus berada, kambing harus berada di kandang. Nah, apa yang sangat menarik dalam cerita ini, di mana gembala menempatkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Pengajaran ini sangat berguna dan ini merupakan satu pengajaran simbolik tentang saat-saat penghakiman terakhir. Domba lebih berharga daripada kambing, dan biasanya domba kelihatannya bulunya putih. Kambing biasanya berwarna kulit hitam dan ditempatkan di sebelah kiri. Dan semua ini ada tujuan dan maksud-maksud tertentu. Di sebelah kanan menandakan yang baik, dan selalunya yang di sebelah kanan itu adalah domba-domba. Manakala di sebelah kiri menunjukkan sesuatu yang sangat menakutkan, dan biasanya kambing-kambinglah yang selalu ditempatkan di sebelah kiri, sebelah kiri. Di sebelah kanan berbicara tentang pemisahan dan penghakiman. Kalau gandum dikumpul dalam lumbung, tetapi sekam dibakar dengan api,
Lalu lalang dipisahkan dari gandum, dan lalang diikat lalu dibakar, sementara gandum ke dalam lumbung. Pada saat-saat akhir zaman, para malaikat memisahkan orang benar dan orang jahat, dan melemparkan orang jahat ke dalam perapian yang menyala-nyala. Matius 13:49-50. Bagi saya ini sangat-sangat menakutkan. 5 gadis pengiring pengantin yang bodoh menemukan pintu terkunci. Kalau kita lihat perumpamaan itu, dan mendengar mempelai laki-laki berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu." Matius 25 ayat 12. Dalam perumpamaan ini, dia mengisahkan tentang domba dan kambing. Prinsip pemisahan dan penghakiman diterapkan dengan jelas dalam pengajaran Yesus pada hari ini, di mana dalam perumpamaan ini melambangkan bahwa Yesus menerima semua orang yang telah dibawa ke hadapan untuk atau telah dipilih dari kekekalan. Mereka adalah orang-orang yang mendengar Raja berkata, "Marilah, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan." So, keselamatan bagi orang benar bukan berakar dari dalam perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi saya katakan bahwa keselamatan bagi orang benar bukan berakar dari perbuatan-perbuatan baik. Mengapa? Mereka tetapi jawabannya atas kebaikan hati Allah sendiri, atas kasih karunia Allah sendiri. Nah, apa yang menarik dalam cerita ini ialah kata-kata raja itu sendiri. Kalau kita lihat di ayat 34 dan 35 berkata, "Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Saudara, pada penghakiman terakhir, Tuhan tidak lagi menghakimi orang benar. Sekali lagi saya katakan, pada penghakiman terakhir, Tuhan tidak lagi menghakimi orang benar, tetapi mengadili setiap orang benar. Ingat, pada hari-hari terakhir, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak lagi menghakimi orang-orang benar, tetapi mengadili setiap perbuatan-perbuatan orang-orang benar. Yesus mengadili tentang kehidupan sehari-hari manusia, dan Yesus menyebut 6 perkara penting yang saling berkaitan rapat di antara kehidupan sehari-hari. Pertama, Tuhan sebut di sini, perumpamaan ini ialah ketika aku lapar. Ini keperluan sehari-hari manusia, betul kan? Siapa yang lapar hari ini? Saya belum sarapan nih. Pasti nanti sekejap lagi lapar. Ini keperluan, betul kan? Ada yang orang yang tidak pernah lapar di sini? Boleh angkat tangan. Orang yang mati rasa saja tidak pernah lapar.
Dan kalau orang mati rasa, itu alamatnya tidak lama lagi bye-bye gaman. Nah, ketika sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa ketika aku haus, keperluan kan? Keperluan ini. Kita di negara Asia ini memang subur, tak perlu cari air, di mana-mana ada air, ada parit, ada sungai, ada longkang, ada apa lagi? Semua ada air, tapi bukan sembarang kita minum. Tapi coba kalau saudara berada di padang gurun, bukan senang mencari air. Jadi maksudnya ini keperluan. Setiap hari itu kesehatan bilang sekurang-kurang 6 gelas air satu hari. So ini keperluan. Jadi dia bilang ketika aku lapar, ingat aku ini adalah itu sebenarnya menunjukkan Tuhan, menunjukkan bahwa yang merasa itu adalah Tuhan sendiri. Dia bilang ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara, ini diulang-ulang selama sebanyak 6 kali. Dan itu ada hubungan kait di antara satu dengan yang lain, sebab ini satu keperluan. Ada amin? Ini keperluan. Nanti sebentar lagi selepas kebaktian ini banyak yang turun di bawah pergi makan. Itu keperluan. Kenapa? Karena lapar, karena haus. Kemudian ketika aku orang asing, adakah kamu memberikan aku tumpangan? Ketika aku telanjang, adakah kamu berikan aku pakaian? Ini adalah keperluan sehari-hari. Dan Yesus mengambil perumpamaan ini berbicara secara khusus tentang kehidupan manusia sehari-hari. Dan ini adalah yang dilakukan hari ini. Dan besok kita akan lakukan lagi. Besok lusa lagi kita akan ulangi lagi sampai habis bulan ini. Dan diulang. Dan ini penekanan Yesus tentang keperluan sehari-hari. Yang Yesus maksudkan di sini adalah ketika aku memerlukan, adakah kamu memberikan aku makanan? Ketika aku sedang kehausan, adakah kamu memberikan aku minum? So, ini yang kita akan alami. Murid-murid tahu yang mereka ini haus. Orang-orang Israel juga adalah orang-orang yang haus, orang yang pandai lapar, juga orang-orang yang selalu seperti orang asing, kadang-kadang sakit, kadang-kadang juga di dalam penjara. Ini semua sinonim dengan kita semua. So Yesus ambil perumpamaan ini sehari-hari dalam hidup kita. Tak perlu pergi jauh-jauh, hanya di lingkungan saja kita. Mungkin di bilik-bilik. Kalau Anda di sekolah, mungkin saudara sabilik atau sarumah, sajiran. Ini keperluan sehari-hari. Jadi tak perlu kita cari jauh-jauh, karena ini semua keperluan. Haus, lapar, telanjang, sakit, dan juga di penjara. Dan ini semua adalah keperluan. Dan Yesus, Tuhan mengambil ini sebagai satu perumpamaan. Lalu pertanyaan yang sangat menarik ialah, siapakah orang yang dimaksudkan Tuhan ini? Seterusnya orang benar itu menjawab, dia kata, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberikan engkau minum? Atau bilakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberikan engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila
manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami akan pergi melawat engkau? Lalu raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang, maksudnya salah seorang dari saudaraku, ingat istilah ini perlu diperhatikan, kalimat ini perlu diperhatikan. Sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku itu Ki itu huruf besar, yang paling hina ini kalimat yang sangat menarik, kunci dari kata-kata ini. Kamu telah melakukannya untuk aku. Persoalannya ialah di ayat 40. Siapakah yang dikatakan Tuhan orang yang paling hina dalam petikan ini? Mari kita koreksi, siapa orang hina? Siapakah orang-orang hina yang Tuhan maksudkan di sini? Selepas saya melihat, mengoreksi perumpamaan dan juga nubuatan ini, saya melihat ada dua kategori orang hina. Yang pertama, orang hina yang tergolong, yang sudah diselamatkan dan menjadi murid Kristus tetapi dipandang masyarakat hina. Itu pengertian saya yang pertama. Salah satu contoh yang sangat praktikal adalah menurut dalam Alkitab Perjanjian Baru ialah contohnya Lazarus sendiri. Dalam Lukas 16:19-31 kita melihat bahwa Lazarus adalah seorang pengemis di rumah orang kaya. Lazarus tidak pernah dikenali. Jangankan dikenali, orang kaya sendiri pun tidak dapat mengesan siapa Lazarus yang selalu datang di rumah dia. Karena dia bukan orang yang berpengaruh, dia pengemis, dia seorang miskin, tidak punya apa-apa di dunia. So, bagi saya orang hina yang Tuhan maksudkan pertama ini adalah orang-orang seperti Lazarus, yang tidak pernah dikenali, tidak pernah diketahui masyarakat, tidak pernah diketahui oleh orang umum dan sebagainya. Tetapi Lazarus selepas mati baru masyarakat tahu dia Lazarus. Selepas Lazarus mati baru Lazarus diketahui. Oh, kau bapulah yang selalu pergi di rumah saya dengan orang kaya. Jadi maksudnya dia tidak pernah menghiraukan siapa Lazarus, tapi dalam bahasa aslinya kata Lazarus itu adalah orang yang telah ditolong oleh Tuhan. Nah, Lazarus adalah pengemis, tetapi dia seorang yang taat, takut kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi dia memang hidup yang susah. Dia tidak ada lagi kemampuan untuk hidupnya yang seperti orang kaya. Dia pengemis, dia meminta, dia boleh hidup, dia meneruskan hidup dia dengan ketulan tulang dan mungkin juga makanan yang jatuh dari meja orang kaya. Dan Lazarus harus berebut juga dengan anjing-anjing yang ganas-ganas semua, yang pada waktu itu juga sama datang untuk mengambil tulang-tulang. Dan bukan kebetulan, tetapi pada suatu hari tersilaplah anjing ini memakan, mungkin tergigit ke kaki kan atau tangan kan di mana, tapi tidak ada dalam Alkitab. Tidak ada ditulis dalam Alkitab begitu. Tapi matilah Lazarus. Para andaian teologi mengatakan Lazarus mati karena mungkin digigit
anjing-anjing yang ada di sekitar situ. Dan matilah Lazarus, dan Lazarus diangkat terus ke surga dan duduk di sebelah kanan bersama di pangkuan Abraham. Wow, luar biasa kan? Inilah yang dikatakan orang hina. Tidak ada pendidikan, tidak dikenali di masyarakat, tetapi orang-orang yang taat, orang-orang yang takut dengan Tuhan, orang-orang yang cukup komitmen dengan Tuhan, orang yang tidak terkenal tapi dikenali. Nah ini. Jadi orang-orang Kristen tidak cukup terkenal tapi dikenali di seluruh dunia. Amin. Orang-orang Kristen tidak terkenal, sebab belum tentu orang terkenal dikenali. Tetapi orang tidak terkenal tapi dikenali di seluruh dunia. Dan itulah Lazarus. Nah, orang hina yang pertama Tuhan maksudkan ini, sekali lagi saya katakan, adalah orang-orang benar yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat, dipandang sampah pada masyarakat, orang-orang benar yang tidak berpengaruh di dunia membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang ini adalah orang yang dianiaya, orang yang disiksa oleh dunia karena pengikut-pengikut Yesus. Dan orang-orang hina ini adalah orang-orang dipandang sebagai musafir, tidak ada kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya. Inilah yang dinamakan orang-orang hina. Sementara orang hina yang kedua adalah orang hina yang belum pernah bertobat, yang dipandang masyarakat sebagai penjenayah, pemberontak, penipu, pembohong, pengotor, juga perusak, pengacau masyarakat, pembelot, penagih, pemabuk, dan lain-lain. Orang ini adalah orang yang dipandang hina juga, tapi digolong orang-orang yang belum bertobat, belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus. Dan orang-orang awam akan menjauhkan mereka. Inilah orang-orang hina. Jadi dua istilah pengertian tentang hina di sini. Saudara, kembali kepada kata-kata Yesus mengatakan dalam Matius 10 ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia akan menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku dan ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. So kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan tadi. Kemudian saya teruskan, dia bilang bahwa barang siapa memberikan air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang paling kecil ini, atau yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, kamu tidak hilang upah di surga, kata firman Tuhan. Nah, kenapa saya mau berbicara tentang soal perbuatan-perbuatan ini? Karena sekali lagi saya katakan bahwa pada masa-masa penghakiman terakhir kita tidak lagi dihakimi, karena kita sudah diasingkan di tempat di mana pasti kita akan masuk di surga. Dan apa yang menarik di sini ialah persoalannya ialah orang-orang yang belum bertobat pasti akan masuk di dalam penghakiman terakhir. Maksudnya mereka diagihkan, mereka akan diasingkan, dan memang sudah diasingkan untuk dimasuk dalam hukuman. So sebelum saya sampai di situ, saya mau menyampaikan kata-kata nasihat
Bagaimana kita harus membangun di antara satu sama yang lain, di mana nasihat Tuhan kepada umat yang menjelang saat penghakiman terakhir. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Galatia, pertama di Galatia 6, 7 dan 10, firman Tuhan mengatakan demikian, selagi masih ada kesempatan,